Kembangkan diri, meraih mimpi, Jurnalaska di sini. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Kali ini bersama aku Putri. Nah, kita kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman. Jadi mereka ini adalah salah satu juara satu lomba debat bahasa Indonesia dalam rangka Dies Natalis Undip nih teman-teman. Keren banget gak sih? Yuk tepuk tangan dulu. Nah, boleh kenalan dulu gak sih Kak? Mungkin dari Kak Ariel terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mosyafil Hidayat, biasa dipanggil Ariel dari tim Saji. Saya sebagai pembicara kedua. Hai Kak Ariel. Hai. Halo teman-teman, saya Laura Queen, akrab dipanggil Laura, dan saya sebagai pembicara satu di tim debat Saji ini. Hai Kak Laura. Hai. Dan saya Alwa sebagai pembicara 3 dari tim Saji. Hai Kak Alwa. Wah keren banget ya teman-teman. Mereka ini juara 1 loh. Nah aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak buat pengalaman juara 1 di lomba debat kemarin. Ya, boleh. Boleh sharing-sharing sedikit gak sih pengalamannya di lomba debat? Apalagi kan Kak Laura ini juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut nih teman-teman. Alhamdulillah ya Kak. Iya, alhamdulillah. Keren banget. Dan Kak Laura ini juga ketua tim. Nah, Oke, mungkin kalau dari aku buat di event ini ya. Iya. Ini tuh anggotanya tuh pertama kita ganti. Ganti. Iya, jadi bukan tim Triora seperti biasanya, dan tim Saji ini menurut aku spesial banget karena makna dari Saji aja itu keberuntungan. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh sempet hilang arah karena kayak nggak yakin aja sih, kayaknya nggak bisa maju deh gitu. Tapi aku kan pasti harus bisa, mau nggak mau ngafirmasi diri aku harus positif, harus bisa optimis gitu. Jadi nama ini tuh aku bangun biar kita tuh bisa merangkul, bisa saling percaya, dan alhamdulillah berhasil. Ya, dapat juara 1 ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin kalau dari Kak Alwa sendiri pengalamannya. Aku pertama kali ikut lomba debat itu tahun lalu. Aku gantiin sebenarnya, gantiin Mbak Aura di tim Triora. Iya. Dan aku sama Mbak Laura sama Mbak Naura. Itu pertama kalinya sih ikut debat, dan aku tuh baru paham teknis tentang debat itu hamin 1 lomba. Karena emang belum pernah sebelumnya kan, tapi karena diajarin juga sama Kak Laura sama Kak Naura, aku akhirnya bisa, dan bisa dibilang ketagihan kali ya. Dan dari dulu kan selalu jadi pembicara ketiga, selalu suka kalau jadi pembicara ketiga gitu. Dan kemarin waktu seleksi yang buat tim Saji ini, aku seneng banget karena aku bisa jadi pembicara 3 lagi. Ya, Gitu. alhamdulillah ya Kak. Mungkin kalau dari Kak Ariel sendiri kan ini first time ya Kak ikut lomba debat. Iya, pertama kali sih. Ya pengalamannya gimana Kak kalau dari lomba debat kemarin? Pengalamannya sih banyak ya. Kita lebih tepatnya aku dapat pembelajaran banyak banget dari Mbak Laura, Mbak Indana juga. Aku dapat ilmu dari mereka berdua, gimana sih cara debat yang benar. Dan sedikit cerita ya Kak. Iya. Awalnya tuh aku ragu. Karena aku belum ada pengalaman nih debat di lomba-lomba biasanya. Pertama-tama aku biasanya bingung sekali gimana sih caranya debat. Akhirnya diajarin lah oleh Kak Laura dan Kak Alwa. Gimana sih cara-cara debat yang benar. Oh jadi gini. Dan senangnya aku bisa mewakili salah satu tim dari SMA Negeri 2 Batang. Wah. Itu sih. Iya, keren banget nih. Iya. Kalau dari Kak Laura dan Kak Ariel sendiri kan tadi ada sempet keraguan ya buat maju ke lomba debat. Kalau boleh tahu keraguan itu ragu di bagian mana ya Kak? Oke, jadi mungkin ini sharing buat teman-teman juga ya. buat Kalau di debat itu sebenarnya bukan hanya tentang gimana kita nyampein pendapat, karena kadang orang tuh berpikir ya, oh aku tugasnya pembicara 1 ya, fokus ke diri aku aja. Padahal di dalam debat itu rangkaian isi dari debatnya itu tuh harus diperlengkap oleh pembicara 1, 2, dan 3. Nah kalau dari 3 pembicara itu nggak punya chemistry, aku yakin juri juga pasti bakal ngeh gitu. Juri juga bakal ngeh ya Kak? Iya, karena argumen yang kita Buat. yang
kita lontarkan nantinya itu harus saling berkaitan. Terus dulu aku sempat berpikir kalau debat itu cuman soal ngomong keras aja, keras kepala, padahal sebenarnya enggak gitu. Iya, ternyata juri itu bener-bener detail banget atas apa yang udah kita bicarakan gitu. Terutama kan di debat itu sebuah tim ya Kak, jadi harus saling betul. berkaitan antara pembicara 1, 2, dan ketiga. Yes. Kalau Kak Adel sendiri kan sempat ada keraguan buat maju ke lomba debat. Itu keraguan apa nih Kak kira-kira? Ya, tadi udah saya jawab, tapi tak jelasin lagi. Ragunya itu saya belum punya pengalaman awalnya, tapi akhirnya saya nonton video-video debat. Videonya debat Kak Laura sama Mbak Naura sama Kak Aura juga, itu tim Treora dulu ya. Awalnya bingung, oh ternyata ada pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Kebetulan saya sebagai pembicara 2 karena saya suka dengan melontarkan argumentasi yang cukup saya sukai gitulah intinya. Dan saya sangat bangga dengan diri saya sendiri setelah menunjukkan diri saya sebagai siswa yang bisa berprestasi di SMA Negeri 2 Patang. Wah, keren banget ya. Bukan dari diri saya sendiri, tapi ada juga pembina, Kak Laura juga dan Mbak Indana selalu support saya sebagai anggota baru dari tim Saji. Ya, makasih Mbak Laura dan Mbak Indana. Keren banget teman-teman. Nah kalau Kak Indana sendiri kan katanya suka nih jadi pembicara ketiga. Alasannya tuh apa nih Kak? Soalnya kalau pembicara 1 kan lebih kayak membuka gitu kan. Terus pembicara 2 tuh lebih menekankan dengan argumentasi dan data. Kalau pembicara 3 itu menyimpulkan dan gak bisa disanggah. Itu yang paling aku suka. Jadi kayak aku menekankan semuanya yang kayak bisa dibilang membungkam lawan gitu tuh aku suka. Menakutkan ya, membungkam lawan. Berarti emang jiwanya tuh mau membungkam lawan gitu. Mau udah deh ini yang balikan fakta. Ya bener banget nih teman-teman. timku nih datanya udah paling valid nih. Harus bisa nih. Iya. Kalau buat Kak Laura sendiri kan ketua tim ya Kak. Tantangannya tuh apa Kak waktu bekerja sama Kak Ariel dan Kak Indana yang selaku Kak Laura ini ketua tim? Tantangannya apa? Tantangan terbesar ya? Iya, tantangan terbesar Bu. Chemistry sih, karena itu lombanya tuh mepet banget dan kita juga dapat mosi tuh, kita punya 8 mosi ya? 9 mosi. 9 mosi dan itu diberitahunya itu Hamin satu dan kita harus menjabarkan 9 mosi itu pro dan kontra, jadi ada 18 argumen yang harus kita siapkan dan itu harus hafalan. Tapi aku tuh nggak mau kayak kita bertiga tuh fokus ke materi yang kita buat, yang kita buat aja, tapi gimana caranya kita harus ada chemistry gitu. Kita saling paham, bisa saling dukung, jadi argumen yang kita berikan itu bukan cuman pribadi tapi bisa dibantu sama pembicara lainnya. Kalau pembicara ini mungkin aku jelasin dikit ya. Kalau pembicara 1 itu tugasnya itu harus bisa ngasih limitasi dan pembukaan apa sih definisi dari mosi yang diberikan oleh juri. Definisinya ada, limitasinya tuh apa, atau lingkup global atau hanya lingkup sekolah atau daerah-daerah gitu. Jadi kita sebenarnya di event ini juga kita lucky sih. Kita beruntung banget karena dari mosi yang kita dapat itu sebenarnya menjerumuskan kita. Kayak kita udah kalah sih ini pasti. Tapi karena tim lawan tidak memberikan limitasi buat kita, jadi kita bisa eksplor lebih jauh dan membalikkan keadaan. Keren banget. Iya. Jadi itu penting banget sebenarnya, limitasi, definisi dari mosi. Jadi kan kalau pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 pasti punya tantangan tersendiri. Iya, betul. Tapi kalau Kak Indana suka pembicara ketiga karena emang mau buat lawan membungkamkan lawan tepatnya. Gitu. Terus kalau Kak Laura juga pembicara 1 yang lebih mengenalkan pembukaan gitu apa dari mosi tersebut. Kalau Kak Ariel sendiri kan sebagai pembicara 2 nih Kak, kenapa sih memilih pembicara kedua dan juga tantangan terberat dalam menjalani pembicara kedua? Kan itu kan harus cari data yang valid dan juga itu.
Awalnya aku sih nggak mau jadi pembicara dua, alias aku pingin jadi pembicara ke satu karena lebih gampang aja gitu loh. Tapi aku mutusin buat milih pembicara kedua karena aku suka mencari data dan fakta yang benar-benar valid, yang bisa, lebih tepatnya nggak terbantahkan sih. Dan tantangan terberatnya yaitu saya sedikit ragu dengan fakta dan data yang ingin saya sampaikan. Tapi akhirnya dengan bantuan Mbak Laura, Mbak Indana, aku bisa memantapkan argumentasi yang akan saya sampaikan gitu. Dan juga mental sih, soalnya baru pertama ikut lomba dan banyak tekanannya juga. Gitu aja. Dan mungkin ini ada fun fact ya, jadi kita tuh sering dapat mosi yang sebenarnya itu berbeda dari fakta. Nah, jadi tugas pembicara kedua di posisi ini tuh berat karena kita harus menyampaikan fakta atau data yang bahkan kita aja nggak setuju sebenarnya. Ya, tapi kita harus mau nggak mau terlihat kayak kita yakin sama apa yang kita sampaikan. Itu sih susahnya untuk pembicara kedua. Berarti kuncinya cuma satu nih, percaya diri ya Kak? Iya, betul. Terus aku ada lagi nih Kak pertanyaannya. Ada tips dan pesan nggak nih buat teman-teman yang mau ikut terjun ke dunia debat? Gimana sih biar caranya menguasai teknis dan juga kemarin kan Kak Laura, Kak Ariel, dan Kak Indana alhamdulillah mendapatkan juara 1. Ada tips nggak nih Kak kira-kira buat mendapatkan juara? Mungkin dari Ariel dulu. Sedikit tips dari saya sebagai pembicara kedua ya, tentunya lebih percaya diri dan mau melangkah ke depan, maju. Ya. Maju ke depan. Apapun resikonya, pikirkan nanti dan itulah hasilnya. Yang penting gerak dulu. Iya, yang penting gerak dulu. Kalau kita niat pasti insya Allah hasilnya juga memuaskan bagi kita. Dan jangan ragu-ragu untuk melangkah lebih maju, mencoba hal-hal baru seperti saya ikut lomba debat kali ini. Dan awalnya saya sih ragu ya, tapi dengan dorongan dari salah satu guru akhirnya saya ikut gitu aja. Dan jangan lupa kalau sebagai lomba debat itu kita harus memperbanyak literasi dan berita-berita yang terbaru ya Kak. Iya, betul. Harus melihat fakta-fakta dan data. Fakta-fakta dan data di lapangan. Iya, sesuai lah, harus sesuai gitu. Mungkin kalau dari Kak Laura sendiri, Oke, mungkin aku bakal ngasih tips. Ini spesial buat pembicara 1 ya. Oke. Jadi sebagai pembicara 1 itu sekali lagi harus bisa menekankan definisi mosi, limitasi mosi, dan apa yang kalian akan bicarakan itu kalian putuskan dulu agar tim lawan juga setuju. Jadi nanti saat tim lawan keluar dari mosi, kalian tuh bisa nyerang balik. Nyerang balik dari awal kan sudah disampaikan bahwa seperti ini. Jadi jika tim lawan berbicara ini sudah tidak bisa atau di luar mosi yang kita bicarakan gitu. Dan juga mungkin aku suka nonton videonya Kak Sadam. wah Kak Sadam. Iya, itu memberikan banyak banget tips buat aku, terutama mungkin di pembicara 1 itu biasanya ada adigium gitu. Mungkin dari kayak bahasa-bahasa yang kuno-kuno yang ada artinya gitu. Itu yang biasanya anak hukum pakai sih. Cuman keren aja buat di pembukaan. Keren banget ya Kak. Ya, itu aja sih mungkin.